bisa dapetin tujuan dari puasa itu. Maka wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa targetnya puasa? La'allakum tattaqun. Target pertama adalah agar kalian menjadi orang bertakwa. Tuh, tujuannya. Tujuan puasa, hasilnya, targetnya adalah untuk kalian jadi orang bertakwa. Satu, ayyaman ma'dudat, puasa itu hanya beberapa hari-hari yang terhitung. Kemarin kita hitung sehari, 2 hari, 3 hari. Habis itu buru-buru banget kayaknya ya. Seminggu, 10 hari. Bagaimana memanfaatkan sehingga kita tidak terlewati dari target-target yang seharusnya kita dapatkan, kita raih pada bulan Ramadan ini. Ayyaman ma'dudat, kata Allah, cuman bentaran kok, hari-hari bisa kehitung, sehari, 2 hari, 3 hari, habis itu habis. Faman kana minkum maridan, ini pertamanya nih. Pertamanya puasa itu pilihan. Siapa di antara kalian yang sakit au ala safarin, atau sedang bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhar, dia mesti ganti di hari yang lain. Itu sama ya kayak sekarang. Ini yang sesudahnya ini. Dulu ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang kuat buat puasa, boleh ganti ngasih fidyah bagi orang miskin. Dulunya, sekarang nggak bisa. Ada orang baru ketemu ayat ini, oh boleh nih ganti nih, nggak apa-apa berarti saya mau pilih bayar fidyah aja, nggak boleh. Itu awal dulu ya, boleh pilihan, kamu mau puasa boleh, mau ganti fidyah boleh. Berapa lama? Bentaran aja. Tapi untungnya kenanya kepada para sahabat-sahabat yang memang jiwa-jiwa mereka buat beribadah luar biasa, sehingga meskipun ada puasa pilihan, boleh puasa walaupun kamu kuat, boleh juga, maksudnya gini, boleh puasa dan walaupun kamu kuat berpuasa, kamu boleh buat bayar fidyah. Nih kalau orang zaman sekarang banyak pilih bayar fidyah kayaknya ya. Faman tatawa khairan fahuwa khairullah. Sahabat tetap milih puasa, padahal masa itu puasanya lagi datang di musim panas. Nah, itu dulu pertama kali awal kewajiban puasa datangnya pas bulan Ramadan. Makanya disebut Ramadan. Ramadan itu dari kata-kata ramad, artinya padang pasir panas. Di Mekah tuh orang sebutnya Ramdah. Pasir panasnya tuh di gurun pasir itu saudara sekalian bisa buat matengin kentang, telur tuh. Jadi orang sana tuh, orang gurun pasir, kalau mau masak kentang, masak apa gitu, tinggal ini aja. Hari pasir. Iya, dia pendem di dalam gitu, udah bentaran gitu. Dapat berapa lama, setengah jam dia udah mateng kentangnya, gitu ya. Kita nggak usah praktek begitu ya. Faman tatawa khairan fahuwa khairullah. Siapa yang mau tetap puasa walaupun dia bisa bayar fidyah, fahuwa khairullah, itu lebih bagus baginya. Nah, karena ada ayat dia lebih bagus, jadi para sahabat memilih untuk tetap berpuasa. Wa antasumu khairul lakum, puasa bagus buat kalian. Nah, ini Allah bilang puasa bagus buat kalian. Jadi iklan-iklan itu yang pengen tetap sehat saat berpuasa, minumlah apa gitu ya, misalnya gitu ya. Ini mohon maaf nih teman-teman sekalian, pelecehan terhadap puasa. Orang tuh bukan mau sehat, mau tetap sehat puasa, bukan. Kalau kamu mau sehat, kamu puasa. Bukannya kalau kamu mau sehat berpuasa kamu minum obat, bukan. Tapi malah justru kalau kamu pengen nggak minum obat, kamu harus puasa. Puasa itu bikin sehat. Dan ini teruji. Tanyakan rumah sakit manapun, kalau bulan puasa pada sepi. Betul nggak? Betul nggak? Ini ada yang kerja di rumah sakit nggak nih di sini? Kalau lagi bulan puasa pada sepi, teman-teman sekalian. Yang darah tinggi, darahnya turun. Ya kan? Yang diabetes pada turun darahnya. Benar. Ada orang kena diabetes udah lama banget, dia bilang saya baru bisa jaga kestabilan darah saya kalau saya puasa. Kalau saya rajin puasa, saya nggak usah
maksudnya stabil gitu darahnya, gula darahnya. Jadi teman-teman sekalian, puasa itu banyak bikin stabil keadaan kesehatan kita, karena sumber masalah kebanyakan dari makanan. Di saat kita lagi puasa, perutnya cuti, pencernaan kita libur, waduh pada girang tuh, biasanya ngunyah mulu. Sekarang pada berhenti nih, alhamdulillah, seneng bener. Makanya jangan dikagetin pas waktu buka ya. Kalau buka pelan-pelan, jangan panik. Ada tuh yang kalau bulan puasa bukanya panik, udah nggak? Ya Allah, pengen napas. Kalau anak kecil sih kayak gitu oke ya. Tapi kalau ibu-ibu gitu, mak-mak, ya Allah, udah masih ada di mulut, ambil lagi ya Allah. Panik bener Bu, tenang. Masya Allah. Jadi jangan dikagetin. Udah libur dia 14 jam dari mulai subuh sampai ke maghrib, begitu kan ya? Jangan dikagetin teman-teman sekalian. Buka pakai kurma, dikunyah yang benar, jangan telan sama bijinya. Kan begitu kan? Nabi itu ada hikmahnya kenapa pakai kurma. Saya dulu mikir, Nabi kenapa ya sunnah pakai kurma? Jangan-jangan di sono kagak ada jeruk, kagak ada durian, kagak ada rebutan, kagak ada. Makanya bukanya sunnah pakai kurma. Emang buah yang ada di sono kurma doang gitu mikirnya. Ternyata enggak, emang teman-teman sekalian. Walaupun ada banyak buah yang lain, tetap aja buka itu sunnahnya pakai kurma. Itu yang paling bagus buat kesehatan kita. Dikunyah, jadinya mulut nih ngebangunin tenggorokan, gitu kan? Dia ngunyah itu kan kayak semuanya mulai bekerja pelan-pelan, kayak dikasih pelumas gitu. Habis itu kemudian ditelan pelan-pelan gitu kan. Nih tenggorokan bangunin yang di dalam sini nih. Bangun. Itu yang di dalam sini nih, apa nih namanya nih? Usus ya. Dia bangunin lambung, bangun bung. Lambung bangunin usus 12 jari bangun gitu kan. Terus semuanya tuh bangunin, enak semuanya jadinya. Kurma 3 teman-teman sekalian. Kalau nggak 3, 5, baru air. Itu sunnahnya kayak gitu. Baru air minum. Air mineral, gitu ya. Habis selesai air mineral baru baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Dengan rizkimu aku telah berbuka. Kalau baru dipegangin doang belum buka. Banyak tuh kan, begitu dengar ada Allah Akbar, panik ambil kurma, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Enggak pas sama doanya. Birahmatika ya Rahman, dengan rahmatmu ya Allah yang Maha Rahim. Dhahabat tama, telah hilang rasa haus. Kalau belum minum, belum makan, belum hilang hausnya. Wabtallatil uruq, telah basah tenggorokan. Fathabatal ajru insyaallah taala, semoga pahalanya telah ditetapkan. Gitu. Itu tata caranya buka puasa yang diajari nama Nabi. Sambilan buka, makan ini, makan itu, doa lagi. Banyak diantara kita melewatkan kesempatan doa mustajab, bonus puasa berupa doa mustajab, hanya karena doa tersebut adanya pas waktu buka. Kata Nabi, lisa'im da'wah mustajab inda iftarih. Orang yang berpuasa dapat jatah doa mustajab ketika buka. Jadi para jomblo, gitu ya, sambil makan dikit doa dulu. Ya Allah, udah lama kalau puasa sendirian dulu. Ya Allah, katanya kalau berbuka dengan yang manis. Ini boro-boro manis, ya Allah. Yang mau aja kagak ada. Nah itu kan. Jadi doa gitu. Sedikitan makan doa, dikit makan doa. Minta sama Allah SWT, ya Allah, Engkau telah bebaskan aku dari kehausan dan kelaparanku pada hari ini.
Aku berharap puasa ini dapat membebaskan pula aku dari lapar dan hausku di hari akhirat nanti. Gitu. Jangan konsentrasinya sama bakwan. Sayang sama bonusnya itu loh. Nggak wajib teman-teman sekalian, nggak wajib. Cuman Nabi bilang lisain dakwah mustajab. Tuh kamu dapat doa mustajab. Nah itu kan kalau kupon aja kita kalau nggak pakai kupon hadiah sayang. Apalagi bonusnya doa mustajab di saat iftar. Kenapa ya Nabi kok ngasih doa mustajabnya pas lagi buka puasa? Nah itu Nabi, Allah mau lihat siapa di antara kalian yang pikiran makanan doang, sama yang ngerti mah hakikatnya puasa gitu. Baik, terus katanya Allah, antasumu khairul lakum, puasa itu bagus buat kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di sana diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal hudal furqan, petunjuk bagi manusia dan bayinat, keterangan-keterangan, bukti-bukti, minal huda wal furqan, pemisah antara minal huda wal furqan, keterangan-keterangan minal huda dari petunjuk, wal furqan dan furqan. Furqan pemisah antara hak dengan yang batil. Faman syahida minkum syahra. Jadi bulan Ramadan itu bulan diturunin Al-Qur'an. Karena ibadah paling bagus di bulan Ramadan adalah baca Al-Qur'an. Teman-teman sekalian, jangan sampai lewat Ramadan kamu nggak hatam Quran. Selama bulan Ramadan harus ada hataman Qurannya. Yang tahun kemarin dapat 1 hataman Quran, tahun ini usahakan 2 hataman Quran. Dan jangan kasih kendor. Nih intinya nih. Ini bahasa anak-anak zaman sekarang nih ya. Jangan kasih kendor. Karena nih hawa nafsu suka ngajakin kita buat ngasih kendor, teman-teman sekalian. Yaudah yang hari ini nggak usah dulu deh. Kan pergi pengajian Al-Ittihad. Sama aja pahalanya lebih gede. Qurannya nggak usah dibaca dulu gitu katanya. Itu hawa nafsu kita tuh. Gaya gitu ya. Ya Allah ya. Jangan kasih teman-teman sekalian. Kita tiap hari biasanya kita wajibin gitu kan. Sehari sekian juz, sehari 3 juz misalnya. Mesti dikerjain tuh 3 juz. Jangan hari ini 2 juz Al-Quran, 1 juz mangga. Kayak bener gitu ya, tapi salah. Oh ya, teman-teman sekalian, barangkali ada teman-teman yang nggak tahu, saya tidak berkenan untuk diambil gambar, baik foto ataupun video ya. Jadi bagi teman-teman mungkin yang nggak tahu nggak apa-apa, tapi kalau udah terlanjur dihapus saja. Baik, apa tadi tuh? Lupa lagi nih. Jangan kasih jus mangga. Oke boleh. Gak usah segitunya menunjukkan puasa. Mukamu udah menunjukkan itu semuanya. Ya Allah, ya Allah. Jangan kasih kendor teman-teman sekalian. Jadi kalau udah kita wajibin sehari sekian, kita baca gitu. Kita baca, usahakan sebulan Ramadan ada hatam Quran. Kalau nggak 1 kali, 2 kali. Yang bulan lalu, tahun lalu misalnya 2 kali. Bulan Ramadan 3 kali gitu kan. Biar ada sesuatu gitu yang bisa kita banggakan dan kita bisa kalahkan diri kita. Itu pentingnya teman-teman sekalian. Mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri. Pencapaian bukan untuk diketahui orang. Bukan buat ibu bilang sama anaknya, "Mamah, nah, alhamdulillah." Bukan buat itu. Tapi buat diri kita sendiri. Bahwa kita bisa nih. Buat Allah tentu saja, ya Allah, ngantuk tapi tetap baca saya Allah. Katanya Nabi Muhammad SAW, puasa sama Quran datang di hari akhirat memberi syafaat kepada pelakunya di hari akhirat nanti. Puasa datang, ya Allah, aku telah menghalangkannya dari makan dan minum di waktu siang, maka haramkan dia dari api nerakamu pada hari ini. Al-Quran datang juga bilang, ya Allah, aku telah mencegahnya dari tidur, dari
kegiatan-kegiatan aktivitasnya dengan duduk membacaku ya Allah, maka haramkan orang ini dari api neraka. Nah, kita minta Al-Quran biar jadi pemberi syafaat bagi kita. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ayat yang tadi pilihan yang saya bilang wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin wa tatawakkalun fa huwa khairul lah. Wa antasum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Walaupun kamu kuat puasa, kamu boleh bayar fidyah. Ini dinasakh, dihapus sama ayat yang ini nih. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang mendapati bulan Ramadan wajib baginya buat puasa. Wa man kana maridon, kalau sakit gimana? Aw ala safarin, atau sedang bepergian. Orang kalau sedang bepergian tuh boleh buat gak puasa. Kenapa? Karena orang bepergian zaman dulu, zaman sekarang juga sih, itu nau' minat ta'ab, ada kelelahan yang enggak biasa dibandingkan dengan orang yang tidak bepergian. Kan gitu ya. Apalagi kebayang zaman dulu teman-teman sekalian naik unta, kan nggak bisa dipasangin AC. Naik unta pakai AC gimana modelnya? Nah itu kan, jadi lelah luar biasa orang zaman dulu gitu kalau bepergian. Karena ya Allah kemudian kasih orang kalau bepergian, kalau kamu harus bepergian untuk dagang, untuk melaksanakan urusan-urusan kamu, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, maka kamu boleh buat nggak puasa. Kalau zaman sekarang, saya rasa bepergiannya jauh lebih ringan ya dibandingkan dulu. Kalau kita naik pesawat sebentar, naik bis pakai AC, duduk enak, gitu kan ya. Kemudian naik apa lagi? Ada yang naik delman istimewa? Nggak ada kan? Naik kereta, gitu kan? Naik mobil masih enak gitu. Yang kesian sih yang mudik-mudik pakai sepeda motor tuh. Becak ada? Oh. Pakai sepeda motor gitu kan ya. Yang mudik-mudik naik sepeda motor itu kesian tuh baru. Jangan dipaksain lah teman-teman sekalian. Apalagi kalau nggak punya kampung halaman. Syarat mudik ya, punya kampung halaman. Kok nggak mudik kok? Lupa halaman berapa? Falyasum. Kata Allah, maka mariban, siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau kalian sedang bepergian, fa'iddatu min ayyamin ukhra, kalian wajib ganti di hari yang lain. Termasuk juga yang sedang menstruasi, wajib ganti di hari yang lain. Nah, walaupun mensnya datangnya udah kurang 5 menit dari adzan maghrib, itu sambilan ganti sambil nyesek gitu ya. Kadang-kadang gini, apa nggak usah dilihat ya? Kayak berasa gitu ya. Udah habis asar gitu ya Allah, udah masa-masa perjuangan hampir di titik akhir. Kayaknya kok ada yang nggak usah mau dilihat ya sini. Mau nggak dilihat juga sama aja. Man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kalian kemudahan. Ya Allah, kok bisa sih puasa tapi kata Allah, Allah menginginkan kemudahan. Nah, ini kemudahan menghadapi hawa nafsu. Kemudahan hidup. Orang kalau udah bisa mengontrol hawa nafsunya, menaklukkan hawa nafsunya, teman-teman sekalian, hidupnya akan jauh lebih mudah. Kita ini dibikin ribet bukan sama orang lain, sama diri kita sendiri. Betul. Urusan dunia aja nih, urusan duit nih, sesedikit apapun yang kamu punya cukup buat biayai biaya hidup. Tapi sebanyak apapun yang kamu punya nggak cukup kalau kamu diribetin sama gaya hidup. Yang bikin kamu diribetin sama gaya hidup tuh apa? Hawa nafsu. Tuh kalau kita udah bisa menundukkan hawa nafsu kita, gampang hidup kita, teman-teman sekalian. Sepiring nasi nggak ada bedanya kok, gitu kan? Mau yang mahal, mau yang murah, buat orang yang hawa nafsunya ditaklukkan itu bedanya nggak seberapa banyak. Buat orang-orang yang hawa nafsunya udah tertundukkan, gitu ya, pakai baju mahal, baju murah, nggak ada bedanya. Betul apa enggak? Sebenarnya kalau bicara tentang rasanya emang nggak ada bedanya loh.
Nggak ada bedanya. Ini kita dibohong-bohongin sama siapa? Hawa nafsu. Kita dibohong-bohongin sama hawa nafsu. Saudara sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah saya kalau pakai baju pakai barang-barang gitu, saya kebanyakan nggak tahu harganya. Ketika saya tahu harganya, malah jadi senewan. Saya tahu harganya bolpen mahal. Ya ampun, bawaan nyari bolpen mulu. Kalau tahu harganya kan gitu. Jadi teman-teman saya sekalian, dah nggak usah dibohong-bohongin sama pikiran-pikiran yang dimasukin orang-orang zaman sekarang. Kita jalan aja, jalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala yang mudah menjalanin hidup. Yang mudah jalanin hidup. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan sulit bagi kalian. Kalau lagi nggak bisa puasa, sakit, ya udah nggak usah puasa, tapi nanti ganti ya, kan gampang. Gantinya kapan ya Allah? Nggak harus bulan Syawal. Masih habis Syawal ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab. Kalau udah masuk Sya'ban kamu belum ganti, itu kayak udah lampu kuning gitu. Itu kan panjang banget Allah kasih waktunya. Orang kalau hamil aja udah ngelahirin. Dari panjangnya masa buat ganti itu, masa kamu nggak ganti-ganti juga, gitu kan ya? Nah, itu. Jadi teman-teman saya sekalian, nih catatan buat kita nih, bahwa Allah tuh nggak menginginkan sulit buat kita. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan puasa sebulan, sempurnain kata Allah. Ada yang 30, ada yang 29. Walitukabbilullah, kemudian bertakbirlah. Datang hari Idul Adha, hari Idul Fitri, mohon maaf, kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, atas hidayah yang telah diberikan kepada kalian. Ya Allah, alhamdulillah, makasih ya Allah udah bisa puasa 30 hari. Kalau nggak dikasih hidayah sama Allah, kita nggak bisa puasa. Betul nggak? Alhamdulillah 30 hari bulan Ramadan dari dekatnya. Saya ini qarib kata Allah. Kalau hamba-hambaku nanya sama kamu Muhammad, bilangin sama mereka saya dekat. Saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan jawab panggilan orang yang memanggilku. Idza da'ani, ketika dia memanggil-manggil namaku. Ketika dia sebut-sebut namaku, aku akan jawab panggilannya. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka minta jawaban dariku, berharap dariku, wal yu'minu bi, dan beriman hanya padaku, la'allahum yarshudun, mereka akan menjadi dewasa, mereka akan mendapatkan petunjuk, mereka akan menjadi matang jiwanya. Maka teman-teman saya sekalian, 3 target Ramadan kita: takwa, syukur, dewasa. Dewasa apanya? Dewasa berpikirnya, dewasa melangkahnya, paham mana baik, mana enggak baik, dan dikasih kemudahan buat melakukan yang terbaiknya. Tidak bersandar kepada siapapun, bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini target puasa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam 3 ayat ini. 1 takwa, 2 syukur, 3 dewasa. Sedikit sekalian saya muliakan, ya kita bahas satu-satu. Apa sih takwa? Takwa itu apa? Takwa tuh diterangin udah sama Allah. Orang-orang yang bertakwa tuh siapa? Jangan asal ngaku-ngaku. Nabi nggak ngaku ketika Nabi Muhammad bilang innama ana atqakum, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling takwa. Apanya sih yang takwa? Nafsunya tuh udah bisa tertundukkan. Yang ibadahnya karena hawa nafsu, dengar begini kerjain, dengar begini dikerjain. Habis itu sebentaran doang, anget-anget tai ayam. Ya. Oh, 3 juz Al-Quran langsung diamalin gitu ya, sehari 2 hari gitu ya. Habis itu 2 juz, habis itu 1 juz, habis itu 10 hari jelang lebaran malah nggak ada Quran yang dibaca.
itu ibadahnya jangan-jangan bukan pakai akal sehat ya, akan tetapi ibadahnya pakai hawa nafsu, bukan pakai nurani, bukan hawa nafsunya yang sudah tunduk, tapi baru sebatas mengikuti hawa nafsunya aja, belum takwa nih namanya. Nah, siapa sih orang-orang yang bertakwa? Allah sebutin di awal surat Al-Baqarah. Kata Allah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena takwa itu saudara sekalian bukan dari pakaian. Kita nggak bisa lihat takwanya orang dari pakaian. Ih, bertakwa sekali ya dia. Kenapa pakai baju takwa? Laki-laki tuh ada kan bajunya disebutnya namanya baju takwa. Dia bertakwa sekali. Nah itu nggak gitu. Dia perempuan yang sangat bertakwa sekali. Kenapa bajunya tumpuk-tumpuk? Gitu ya, ada tumpukan-tumpukannya gitu kan. Berapa lapis kerudungannya, berapa lapis ini, bukan begitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, baju ya biasa aja kita pakai yang dipakai orang. Jangan pakai kain karung. Yang dipakai orang lah kita pakai, bas karena lebih senas. Ini saya pakai yang dipakai orang apa enggak? Ya kan? Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Orang yang beriman kepada apa yang tidak terlihat. Saudara sekalian, yang beriman sama yang tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat? Surga. Kamu beriman apa enggak? Surga. Apa yang enggak terlihat? Nabi Muhammad. Kamu gak kelihatan sekarang nabinya. Kamu beriman apa enggak sama beliau? Apa yang gak terlihat? Hari kiamat. Kamu gak lihat hari kiamat, belum kejadian. Beriman apa enggak kamu? Perkara gaib. Malaikat. Kelihatan apa enggak malaikat? Gak kelihatan. Beriman apa enggak? Percaya enggak waktu Allah bilang ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid? Tidaklah seseorang berbicara melainkan ada di samping kanan kirinya malaikat raqib dan malaikat atid. Bagaimana kepercayaanmu terhadap apa yang disampaikan Allah dengan apa yang disampaikan sama orang-orang dunia? Mana yang kamu anggap sebagai berita hoax? Kabar dari Allah atau kabar dari manusia? Saudaraku sekalian saya muliakan, surga iya ada sih. Allah kasih tahu, War-Razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah sang pemberi rizki. Dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan yang terbesar. Saudaraku sekalian saya bilang, Allah bilang, War-Razzaq, Allah yang ngasih rizki. Allah bilang, rizqukum fis sama wa ma tu'adun. Rizki kalian udah selesai diatur dari langit. Wa ma tu'adun, dan semua yang dijanjikan. Percaya apa enggak percaya? Percaya sih, tapi kalau suami pulang bawa duit nggak banyak bang, ntar buat beli baju lebaran dari mana nih bang? Kamu percaya apa enggak? Orang yang percaya ketika suaminya bilang, duh ini belum dapat duit nih buat beli THR, tenang bang, yang ngasih rezeki Allah. Tenang aja, abang pulang ke rumah dengan selamat, alhamdulillah. Yang penting kita bisa ibadah barengan bang. Suaminya bilang, santai. Pergi ngaji terus nih bininya nih. Ya Allah. Jadi teman-teman sekalian, gitu tuh, beriman kepada yang gaib, dan itu bikin tenang hidupmu. Dengan ketenangan yang luar biasa. Dia hamuk, kata Nabi Muhammad, magut diri aku. Dia hamuk, pasti bakal sedikit susahmu. Kalau kamu faham makut diriyakun, apapun yang ditetapkan oleh Allah terjadi, pasti terjadi. Kamu jauh lebih tenang hidupnya. Enggak gerusa-gerusu urusan rizki, enggak susah-susah urusan hidup di dunia, enggak ruwet-ruwet sama tetangga, enggak berantem mulu sama suami, enggak ribut mulu sama anak, jajan terus, Alfa terus, Indomaret terus. Kamu nggak tahu nyari duit itu susah? Anaknya bilang, mama, rezeki dari Allah.
Ya Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Teman-teman saya sekalian, rizki beriman kepada perkara yang gaib, perkara yang nggak kelihatan. Seberapa imanmu di sana terhadap apa yang ada di sisi Allah dengan yang terdapat dalam saldo rekening bankmu, tabunganmu, mana yang lebih membuatmu yakin? Kayaknya kita belum beriman sama yang gaib. Betul kan? Masih banyak gantungan orang, masih banyak mengharap-harap kepada manusia. Ini karena kurang imannya sama yang gaib, saudara sekalian. Semakin besar imanmu kepada Allah SWT, semakin tenang hidupmu. Dan saya sudah ketemu orang-orang dengan kekuatan iman seperti itu berjalan di atas muka bumi, yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan ringan hidupnya. Ringan. Ubah bayi yang ringan hidupnya. Ubah Maryam ringan hidupnya. Habib Zain bin Smith ringan hidupnya. Semua para kasih Allah SWT hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan ringan mereka. Kenapa? Iman sama yang gaib. Yakin, gitu kan? Yakin aja. Allah, insya Allah, Allah bersama dengan kita. Jadi mau orang jahatin kayak gimana tuh? Gak usah bahas. Allah bersama dengan kita. Ada orang berbuat, dia nipu kita begini begitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tuh yang haram-haram lagi dihilangin sama Allah. Kalau kita ada duit kita hilang, ada orang nipu kita, ada orang bikin kita bangkrut, yang haram-haram lagi dibersihin sama Allah, teman-teman saya sekalian. Sudah nggak apa-apa, yang haram diikhlasin aja. Nanti kalau kamu ikhlasin, Allah gantiin sama yang halal. Tapi kalau kamu nggak ikhlasin, cari dukun, mau bales, gitu ya, pergi ke pengadilan, begini begitu segala macam, diurusin sendiri, capek. Dah mendingan biarin Allah aja yang ngurusin. Kan gitu. Nah ini yu'minuna bil ghaib nih. Yakin sama Allah dan yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Wa alladzina yu'minuna bil ghaib yuqimunas shalah. Syarat takwa salat. Dia orangnya bertakwa loh, cuman sayang aja nggak sholat. Ya nggak ada ceritanya. Orang takwa itu salat. Yu'minuna bil ghaib yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nggak pelit. Itu syaratnya orang takwa. Nggak pelit. Terhadap apa yang Allah rizkikan, dia nafkahkan, dia keluarkan. Kenapa? Karena dia paham bukan punya dia kok. Dari Allah dan untuk Allah. Kita hanya jadi penyalurnya, dan dengan cara itu Allah kemudian memberi kepada kita pahala. Allah baik banget kan? Duitnya dari Allah. Orang-orangnya didatangkan oleh Allah SWT ke rumahmu. Kurang apa coba? Jadi kalau ada datang orang minta-minta ke rumah kita, yang senang. Allah menghadirkan mereka di rumahmu karena Allah tahu kamu bisa bantu mereka. Jadi sekalian, makanya Sayyidina Ali Zainal Abidin bilang waktu ada pengemis datang ke rumahnya, haula hummal zadina ilal akhirah. Mereka adalah tukang pos membawa bekal saya menuju akhirat. Ini kan lagi bulan puasa nih, musim banyak pengemis. Pada datang banyak kan gitu ya. Dan kadang hati suka, ya Allah ngeganggu nih gitu. Yang perasaan nggak enak gitu. Minta-minta. Orang itu kan seharusnya terhormat gitu ya. Tapi teman-teman sekalian, kalau kamu pikir-pikir lagi, itu rezeki loh dari Allah. Allah ngasih sama kamu rezekinya. Punyanya Allah itu. Duit kamu tuh punya Allah. Habis itu Allah datengin orang buat kamu ngasih sama mereka. Allah juga yang datengin. Habis itu kamu kasih pakai rezeki dari Allah, Allah kasih pahala sama kamu. Luar biasa banget kan? Betapa mudahnya kebaikan dilakukan. Nanti di akhir zaman kamu keluar bawa duit mau kamu sedekahin, nggak dapat orangnya buat kamu sedekah. Itu katanya Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang kiamat ini belum ada sampai orang-orang pada kaya raya semua.
Yang sampai kamu keluar bawa uang, kamu cari orang buat sedekah, nggak kamu dapetin. Jangan gue bilang, wih masih lama dong, Indonesia komisi banyak banget. Saudara sekalian, saya mulaikan, jangan salah. Kamu berangkat ke Abu Dhabi sana, ke Dubai sana, kamu cari pengemis di jalanan, kagak ketemu. Kamu pergi ke Oman sana. Saya pernah tinggal di Solala 2 minggu, di negerinya Bawa Bahia. Saya tanya, ini kalau mau sedekah di sini gimana ya? Dia bilang, ya biasanya kita ke negara tetangga. Ke negara tetangga? Mau sedekah doang ke sini pesawat. Ya Allah, kita nggak pakai ke negara tetangga, nggak pakai ke daerah tetangga, nggak pakai pergi ke rumah tetangga. Orangnya didatengin sama Allah ke dalam rumah. Nggak rahmatnya Allah tuh. Rahmat Allah SWT buat kita. Makanya dah nggak usah mikir-mikir kalau mau ngasih. Itu semakin mikir, hawa nafsunya semakin gede. Kalau di bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan, saya bilang setannya semakin gede. Kalau bulan Ramadan kita masih pelit juga, hawa nafsu kita semakin gede. Ya Allah, mau sedekah maju mundur. Iya enggak nih ya, soalnya belum beli kerudungan, belum beli baju, belum beli sepatu, belum beli sendal, banyak bener, belum beli tiket pulang. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman terhadap Al-Qur'an yang turun kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang terdahulu, wa bil akhirati hum, dan terhadap hari akhirat mereka adalah orang yang berkeyakinan, yakin sama datangnya hari akhirat, yakin bahwa kita akan mendapatkan pembalasan dari setiap menit demi menit waktu kita, dari setiap kebaikan ataupun keburukan yang kita lakukan. Nah ini akan ada harinya, hari akhirat nanti ya. Ulaika ala hudam rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah ini teman-teman sekalian, kalau kita puasanya benar, Ramadan nih dijalanin yang benar. Puasanya jangan cuma puasain perut farji, akan tetapi puasa dari semua perbuatan dosa. Lisan kita dipuasain, jangan puasa juga ngomongin orang iya juga. Puasa juga bohong iya juga. Puasa juga ngatain orang iya juga. Dan yang bahaya ya, puasa juga nengkarin orang juga. Man lam yada' shaumuhu an qawli zur wal amal bih falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, siapa yang puasa tidak mencegahnya dari berkata kasar atau melakukan perbuatan keji, maka Allah gak perlu sama dia ninggal lapar, ninggal makan dan minumnya. Puasanya dilepeh sama Allah SWT. Puasanya di apaan sih nih gitu, dijentik sama Allah SWT. Gak ada artinya, bukan yang ini yang saya mau gitu. Ini kalau kita puasanya benar, saudara sekalian, kita puasain anggota tubuh, kita puasain hati dari selain Allah. Pelajaran buat hati kita nggak minta kecuali pada Allah, buat hati kita nggak bersandar kecuali pada Allah, buat hati kita jaga untuk nggak punya ta'alluq, nggak punya rasa senang, rasa cinta, rasa macam-macam kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti hakikat takwa beneran kita dapat. Nah, hakikat takwa itu kemudian tampak pada ringan mengerjakan kebaikan, ringan meninggalkan kemaksiatan. Ringan mengerjakan kebaikan, ringan meninggalkan dosa. Selama ini kita baca Quran berat atau ringan? Tahajud berat atau ringan? Berat. Antara baca Quran menonton TV ringanan mana? Antara ngomongin orang sama baca Quran ringanan mana? Itu loh teman-teman saya sekalian. Nah itu kalau kamu puasanya bener nih bulan Ramadan nih, itu akan jadi tujuan kamu. Kamu jadi orang bertakwa. Nanti itu Allah SWT bikin hatinya diputar sama Allah SWT. Kemudian Allah putar juga, merupakan hasil dari puasa kita juga. Kalau kita puasanya benar, saudara sekalian, puasanya benar, tarawihnya benar, ibadahnya benar,
cara buka puasanya bener, sahurnya nggak ditinggal, semua yang jadi amalan-amalan puasa kita jalanin, itu nanti bulan Ramadan, habis kelar bulan Ramadan kelihatan hasilnya. Yang asalnya ringan mau bohong jadi berat mau bohong. Yang asalnya gampang banget ngatain orang jadi ringan, jadi berat buat ngatain orang. Jadi nggak bisa gitu. Yang biasanya sama suaminya nyolot, tau nyolot nggak? Tahu, laku kok. Begitu habis selesai dari bulan Ramadan, nggak ada ceritanya. Saya bukan perempuan hina yang bisa melakukan hal yang seperti itu. Saya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, saya istri dia, tapi selain itu saya adalah hambanya Allah. Hamba Allah nggak akan nyolot sama suaminya. Hamba Allah nggak akan nyolot sama suaminya. Coba diulang. Buat nasehatin diri kita sendiri masing-masing ya. Hamba Allah gak akan kasar sama orang. Hamba Allah gak akan bohong. Hamba Allah kok kamu gitu. Itu kalau hakikat takwa berhasil kamu dapatkan, ringan ngerjain ketaatan dalam bahasa sekalian. Nanti tuh ketemu bulan puasa lagi, kamu tambahin lagi ibadahnya, la'allakum tattaqunnya naik lagi, sampai jadi para kekasih-kekasihnya Allah. Para kekasihnya Allah tuh kayak gimana? Lima lahum syahwah illa lidzikrillah. Gak punya keinginan dalam hidup kecuali untuk mengingat Allah. Syahwat mereka adanya pada zikrullah. Gak ada syahwat makan, gak ada syahwat minuman, gak ada syahwat pakaian, gak ada syahwat rumah, gak ada syahwat kenyamanan, gak ada syahwat sama manusia, gak ada syahwat sama apapun illa lidzikrillah. Illa zikrullah, kecuali zikir pada Allah, mengingat Allah dalam hari-hari mereka, waktu mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Hakikat takwa selalu sekali. Makanya betapa sangat pentingnya kita buat jangan sampai kelewatan Ramadan kita ini. Ini terapinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala biar kita menuju takwa nih. Selama ini kan pada susah nih ngadepin hati. Apa saya doang? Semua kan susah banget ngadepin hati. Kita udah tahu ini bener tapi berat banget mau jalanin. Ini nih salah tapi kok ringan banget buat kita jalanin. Ini perkara yang gak bener tapi kok aduh gampang banget nih ngomongnya. Lagi ada orang marah-marah nih kan, jawabin. Jangan gak bener. Jawabin jangan. Aduh ya ampun. Hati nih kan gitu. Ada orang lagi ngomongin orang gitu. Kita juga punya kasus tuh orang itu. Rasanya. Oh nggak tahu dia juga sama gue. Wah. Atau bahasanya gini, ternyata bukan cuma lo yang digituin sama dia. Gitu. Rasanya tuh kepengen banget gitu kan mau ngomong. Itu loh teman-teman sekalian, kita maju mundur ngadepin hawa nafsu. Nggak capek. Kalau kamu orang yang capek ngadepin hawa nafsu sendiri seperti saya, yuk kita benerin puasa. Allah janjiin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kamu bener jalaninnya, la'allakum tattaqun. Kamu bakalan jadi orang bertakwa. Ringan jalanin taat, berat jalanin dosa. Bukan sebaliknya. Kalau udah takwa dapet, sekalian dua nih target Ramadan. Jadi orang yang syukur. Puasa bikin kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi lebih ngerti, ngerasain ke laparan. Kan itu ya? Jadi bisa tahu gitu. Bisa ngerti gitu kan, ngebayangin orang-orang. Iya ya, ya ampun. Selama ini kan kalau kita kenyang terus, kita nggak tahu rasanya lapar, kita nggak bisa tahu penderitaan orang yang lapar. Di atas muka bumi ini banyak banget loh teman-teman saudara sekalian orang-orang yang lapar. Kita mau puasa cuman karena nggak mau makan aja. Yang dimakan sih ada orang-orang yang kalau mereka puasa nggak makan, itu mereka nggak tahu apa yang nanti akan mereka makan, dan nggak ada. Di negeri-negeri konflik, di negeri-negeri perang, makanya kita doa benar-benar mudah-mudahan Indonesia dijaga sama Allah, berada dalam kedamaian, jangan ada
perang di Indonesia, insya Allah. Mudah-mudahan aman terus, damai terus. Karena saudaraku sekalian, ini nikmat bisa jalanin puasa, nikmat bisa jalanin taraweh, nikmat bisa jalanin ibadah dengan seenak kita nih. Ini nikmat bikin pengajian kayak begini nih, nggak ketemu di negeri-negeri yang lain, teman-teman saudaraku sekalian. Nggak ketemu di negeri-negeri yang lain. Bahkan di negeri-negeri yang Timur Tengah sekalipun, negeri-negeri damai, apalagi negeri konflik. Pergi ke Singapura, setengah mati mereka mau bikin majelis, ngumpulin orang gitu, 100 orang, 200 orang, bukan nggak ada yang mau kumpulnya, bukan. Akan tetapi mereka diawasi oleh pemerintahnya sehingga tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, negeri kita kan enggak gitu. Enak mau jalanin ibadah, ini mesti kita jagain, benar-benar minta sama Allah SWT. Ya Allah, jangan cabut nikmat ini. Caranya gimana? Disyukurin yang benar. Disyukurin yang benar. Ibadahnya yang benar kita. Biar sama Allah SWT ditetepin nikmatnya. Insya Allah. Jadiin kita orang-orang yang lebih bersyukur. Puasa. Kalau puasanya benar, cara bukanya benar, cara sahurnya benar, tarawehnya kita jalanin dengan benar, kemudian sepanjang puasanya kita bagus, nih akan melahirkan pribadi-pribadi yang bersyukur. Yang bersyukur. Coba belajaran. Setiap kali misalnya suami ngasih, bagi para istri nih ya, suami ngasih, sebelum nanya, kok segini bang? Ya gitu ya. Sebelum nanya gitu, kita udah gini dulu. Makasih ya bang. Itu sambil senyum. Sambil senyumnya itu loh, yang kelihatan la'allakum tashkurun sama enggak tuh. Ya, makasih ya bang. Itu ya. Makasih ya bang. Gitu, udah makasih aja dulu gitu. Nih hitungannya gimana bang? Iya yang itunya belum, ya nggak apa-apa bang. Gitu. Insya Allah apa enggak nih? Insya Allah. Bisa. Kita hamba Allah, teman-teman saya sekalian. Kita hamba Allah. Bisa kita jalanin semuanya. Anak minta ini, minta itu, bilang. Tiap kali anak minta-minta, bilang kayak begini. Nah, mama tuh pengen ngasih. Orang tua mana yang nggak pengen ngasih? Tapi kan mama udah nggak bisa ngasih. Yang ngasih yang bisa cuma satu, Allah. Makanya nak, kalau kamu kepengen mamamu bisa ngasih, bapakmu bisa ngasih, minta sama Allah. Nanti kalau kamu mintanya benar-benar sama Allah, Allah kasih. Lewat mama, lewat ayah, atau lewat orang-orang yang lain. Gitu. Ajarin iman, saudara sekalian. Jangan tiap kali anak minta aja lo terus. Ini gurunya siapa sih? Sudah Halimah. Enggak, saya nggak ngajarin gitu ya. Jadi kalau anak minta, dikasih tahu hakikatnya iman, untuk mereka bisa yu'minuna bil ghaib, biar mereka bisa jadi orang-orang takwa. Nggak ada yang bisa ngasih kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita kasih tahu sama anak kita. Jadi mereka juga bisa, setiap kali mereka dikasih sesuatu, yang kita utamain bukan terima kasih sama kita. Kita kan suka belagu. Kalau anak kita ngasih sesuatu sama anak kita, kan kita bilang gitu, ya ampun nak, kamu tuh gak ada terima kasihnya sama mama. Mama udah ngasih kamu. Kita belagu. Kita suka berasa kita yang ngasih, kita yang gitu. Sombong kita itu. Kita gak tahu semuanya dari Allah. Ajarin anak, latih anak untuk bisa melakukan hal yang seperti itu. Ibadah puasa ini bukan hanya sekedar kamu nggak makan, kamu nggak minum, kemudian kamu sholat taraweh. Nggak hanya itu teman-teman saudaraku sekalian, tapi melatih diri, melatih hati untuk tidak masuk di dalamnya kecuali yang mendekatkan kita kepada Allah. Untuk kita jaga-jaga hati, jangan ada yang masuk di dalamnya kecuali Allah. Biar kita paham, ketika kita ada rezeki dari Allah, ketika kita ada ini dari Allah, ketika kita bisa hadir majelis dari Allah, ketika kita dari Allah, semuanya Allah, gitu. La'allakum tashkurun. Bakalan gede syukurnya kita kalau semua nikmat kita lihatnya dari Allah. Dikasih sakit juga dari Allah, benar, tenang aja, makanya dari Allah kok. Dikasih sakit nih, yang tenang. Orang kalau paham bahwa ketika dikasih sakit itu dari Allah, dia akan tenang dan dia akan syukur.
Ini Allah kasih sakit nih buat ngapusin dosa-dosa. Ini biar pahala puasanya jadi tambah besar. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Gitu. Sakit pun jadi syukur. Sedikit sekalian saya muliakan, la'allakum tashkurun. Jadi pertama kita jadi takwa, kedua jadi syukur. Yang ketiga, la'allahum yarshudun. Mereka akan mendapat petunjuk. Mereka akan jadi orang yang dewasa. Mereka akan jadi pribadi yang matang. Teman-teman saya sekalian, seperti apa pribadi yang matang? Nah, Allah menerangin ini nih sesudah menerangkan ayat tentang doa. Kata Allah, aku dekat, maka berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah. Falyastajibu li wal yu'minu bi, kan gitu ya. Nah, ini Allah lagi ngajarin bahwa orang-orang yang irsyad, yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang faham apa yang harus dia lakukan, orang-orang yang dewasa dalam kehidupan mereka, selalu berada dalam petunjuk Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak bersandar kecuali kepada Allah, gak punya pengharapan kecuali kepada Allah. Dan sedikit sekalian, sebenarnya kehidupan kita ini udah ngajarin kita untuk enggak sandaran sama siapapun. Maka setiap kekecewaan yang kamu alami dalam kehidupan itu adalah pembelajaran dari Allah untuk tidak bergantung kepada siapapun. Coba dilihatin, lagi kita gantung-gantungan sama orang tua kita mengecewakan kita, atau Allah ambil orang tua kita, kan gitu. Lagi kita gantungan sama suami, kemudian suami mengecewakan kita. Macam-macam ya caranya ya, suami mengecewakan. Ada yang kita harapin rezekinya banyak, ternyata Allah kasihnya terbatas, kan begitu. Ada yang kita mikir, wah kalau saya kawin sama dia enak nih, saya berhenti kerja, tahu-tahu dianya bangkrut, malah kita yang kerja. Ada yang kayak gitu. Orang hidup nih, semua kekecewaan itu adalah pembelajaran dari Allah. Makanya ngambil pelajarannya yang cepat, biar nggak remedial mulu. Kalau kamu nggak ngambilnya cepat, diulang mulu mau. Habis kecewa sama suami, ntar kecewa lagi sama suami yang berikutnya. Habis itu ntar kecewa sama anak, karena kamu habis gantungan sama orang tua, kemudian gantungan sama suami, kemudian gantungan sama anak. Akhirnya kecewa terus deh. Makanya biar gak kecewa, gimana caranya? La'allahum yarshudun. Kamu harus jadi orang yang ngambil pelajaran. Kamu harus jadi orang yang ngambil petunjuk dari Allah SWT. Kamu harus menjadi orang yang terbiasi dengan irsyad, dengan petunjuknya Allah SWT. Berjalan di atas muka bumi dengan ngerti, dapat petunjuk dari Allah SWT. Orang kalau dapat petunjuknya Allah kan ngerti. Kita kalau dapat petunjuk, gak usah dari Allah nih, mau jalan kemana, kita dapat petunjuk duluan nih dari Mbah Google. Alamatnya di mana, belok kanan, belok kiri, kan kita aman, bener, nyampe, kan begitu. Demikian pula dengan orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, dia ngerti mesti ke kanan, mesti ke kiri, mesti ke depan, mesti ke belakang. Caranya gimana? Gak bersandar kecuali kepada Allah. Mintanya cuman sama Allah. Jangan minta sama siapa-siapa. Coba belajaran, teman-teman sekalian, belajaran. Ini Ramadan kali ini nih. Jangan minta sama siapa-siapa. Cobain. Jangan minta baju lebaran sama suami. Bagi adik-adik, jangan minta baju lebaran orang tuanya. Jangan minta THR sama bos bagi yang kerja. Apalagi gaji ke-13. Nggak usah minta sama siapa-siapa. Kalau ada yang kamu pengenin, mintanya sama Allah. Ya Allah, HP baru ya Allah. Kalau ada sesuatu yang kamu mintain, kamu pengenin, mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh saat buka puasa, doa mustajab. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta sama siapa-siapa. Bahkan kalau perlu pasti tanya sama suaminya, "Kamu tumben nih nggak minta THR? Aku udah tunggu-tungguin nih." Emang abang bisa ngasih? Yang bisa ngasih cuma Allah. Suaminya bilang, Alhamdulillah. Ustazah dikasih, diminta aja nggak ngasih.
bahasanya orang yang kurang yu'minuna bil ghaib. Iya, beneran. Itu bahasanya orang yang kurang yu'minuna bil ghaib, teman-teman sekalian. Tapi orang kalau yu'minuna bil ghaib, Allah udah bilang, "Inni qarib." Kalau mau minta-minta tuh enak sama yang dekat apa sama yang jauh? Sama yang dekat, saudara sekalian, dan gak ada yang lebih dekat daripada Allah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah, aku dekat, minta aja sama Allah. Udah deh, saudara sekalian, berapa banyak pembelajaran yang harus kamu alami untuk bisa paham bahwa kalau Allah mau ngasih, gak ada sesiapapun yang bisa menghalangi. Kalau Allah mau menghalangi, gak ada siapapun yang bisa ngasih. Ini negeri kita perlu banyak didoakan. Minta sama Allah SWT. Yang punya negeri ini bukan fulan, bukan fardan, bukan pihak A, bukan pihak B, bukan 01, bukan 02. Yang punya Indonesia Allah. Pengen apa negerinya? Pengen damai, pengen tenang, pengen gak ada kecurangan, pengen apa, minta yang punya. Minta sama Allah. Pengen gak ada kedaliman, pengen tenang, pengen semuanya kan ya. Nah, minta sama Allah yang punya Indonesia Allah, yang punya suamimu Allah, yang punya anakmu Allah, yang punya dirimu Allah, yang punya kesehatanmu Allah, yang punya hartamu Allah, yang punya matamu Allah, punya telingamu Allah, semuanya Allah yang punya. Maka kalau ada yang kamu perlu minta sama yang punya. Minta sama yang punya. Dah, tinggalin acara minta sama orang lain. Tinggalin. Gak ada. Kalau kamu itu biasa gak minta, nanti orang akan tahu diri kok. Tenang aja saudara sekalian. Allah SWT jangan gini juga, jangan ditantangin gitu. Saya gak mau minta sama suami, saya mau lihat Allah gimana cara mengasih. Apalagi kayak gini, saya gak mau minta kecuali saya gak mau minta sama suami ini. Liatin dia ada ngertinya apa enggak. Gak ada ngertinya. Kalau kamu caranya kayak begitu gak ada ngertinya. Tapi kalau kita bilang, ya Allah, tak mau berharap kepada siapapun, dan kita bilang sama hawa nafsu kita, liatin, saya gak mau minta sama siapapun. Tahu rasa. Kalau gak dikasih, ya berarti memang Allah tahu kamu gak perlu. Gitu. Allah tahu kita gak perlu. Dan dengan gak dikasih, berarti Allah tahu kita gak perlu. Akan banyakin bisa. Kalau Allah ngasih, berarti memang Allah mau yang kita punya. Untuk Allah lebih mau nambahin syukurnya. Gituin hawa nafsu. Nah itu nanti kamu akan lihat, Masya Allah, Allah maha baik kepada hamba-hambanya, teman-teman. Allah maha baik kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba-hamba yang selalu mendapatkan petunjuk darinya, Insya Allah. Hakikat 3 hal dari apa tadi? Hakikatnya apa? Tujuan takwa, tujuan puasa ya. Target puasa kita 1 takwa, 2 syukur, 3 dewasa, 3 ngerti, paham, bijaksana ya.